Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Sodik dari kelas R7D dengan NPM 2019 21500 266. Sebelumnya yang saya hormati, Ibu Ashari Ikwati selaku dosen pengampu evaluasi pengajaran bahasa, dan yang saya hormati teman-teman dari kelas R7D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi. Baik, materi yang pertama, saya akan share screen dulu. Baik, materi yang pertama yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengertian pengukuran. Menurut S. Widanarto Prijuwantato pada tahun 2016 halaman 20, pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif berupa angka. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian. Menurut S. Widanarto Prijuwantato, pada tahun 2016 halaman 20, penilaian merupakan penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atas ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003. Selanjutnya yaitu pengertian evaluasi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003, mengartikan evaluasi sebagai kegiatan identifikasi untuk melihat apakah sesuatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai atau value judgment. Selanjutnya, tujuan penilaian. Sesuai dengan definisi evaluasi di atas, pada dasarnya tujuan pengukuran dan penilaian terhadap anak didik adalah untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Namun demikian, beberapa ahli tidak membedakan antara tujuan dan fungsi pengukuran dan penilaian. Ngalim Purwanto pada tahun 2001 menjelaskan bahwa fungsi penilaian dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Selanjutnya, fungsi evaluasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta pengembangan keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi yang diperoleh itu selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik atau fungsi formatif, dan atau untuk mengisi raport nilai Eptanas murni atau NEM atau surat tanda tamat belajar atau STTB, yang berarti pula untuk menentukan kenaikan kelas atau lulus tidaknya seorang siswa dari suatu lembaga pendidikan atau fungsi sumartif. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Next, selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian. Adapun ciri-ciri penilaian sebagaimana dirumuskan oleh Ari Kunto pada tahun 2002 halaman 11 ada 5, yaitu yang pertama, penilaian dapat dilakukan secara tidak langsung. Contoh, mengetahui tingkat intelijen seorang anak diukur dengan kemampuan menyelesaikan soal. Yang kedua, penilaian bersifat kuantitatif, artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu diinterpretasikan dalam bentuk kualitatif. Yang ketiga,
dari penilaian adalah menggunakan satuan-satuan atau unit yang tetap. Yang keempat, bahwa penilaian bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang kelima, penilaian sering terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga seorang guru harus lebih teliti dalam melakukan penilaian, baik metode yang digunakan maupun waktu sewaktu melakukan penilaian terhadap objek. Next. Oke, kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarkis, maksudnya kegiatan dilakukan secara berurutan. Kegiatan tersebut dimulai dengan pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. Dengan kata lain, guru dapat melakukan evaluasi apabila guru sudah melakukan kegiatan pengukuran dan penilaian. Demikian juga, guru dapat melakukan kegiatan penilaian apabila kegiatan pengukuran sudah dilakukan oleh guru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua. Baik, materi yang kedua adalah pengertian tes, ciri-ciri tes yang baik, tes standar, dan buatan guru. Pengertian tes. Tes berasal dari bahasa Latin testum yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak, serta logam lainnya. Toha pada tahun 1994. Sumadi Suryabrata dalam Toha tahun 1994 mengartikan tes adalah pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan yang mendasarkan harus bagaimana testi menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu. Penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau tes T lainnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada tes T untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Selanjutnya, jenis tes dapat dibedakan juga menjadi dua jenis. Dilihat dari ruang lingkup perbandingan hasil penilaian, yaitu tes standar dan tes buatan guru. Tes buatan guru, teacher-made test, dikembangkan oleh guru untuk keperluan penilaian di kelasnya sendiri. Efektivitas jenis tes ini bergantung kepada keterampilan dan kemampuan guru dalam merancang suatu tes. Sementara tes standar dirancang oleh ahli tes yang bekerja sebagai ahli kurikulum sekaligus sebagai guru. Selanjutnya, ciri-ciri tes. Mengingat pentingnya sebuah tes tersebut, apalagi apabila digunakan sebagai alat pengambil keputusan, tentunya diperlukan sebuah tes yang baik. Tes yang baik harus memenuhi ciri-ciri karakteristik. Tes yang baik menurut Sudiono pada tahun 2011 dan Ari Kunto pada tahun 2009 menyatakan bahwa karakteristik yang baik mencakup validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Selanjutnya yaitu yang pertama validitas.
Validitas atau kesahihan mengacu kepada bahwa tes benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan, andaikan tes ditujukan untuk mengukur kemampuan berbicara, maka tesnya harus dalam bentuk tes lisan, bukan menulis. Secara garis besar, ada dua jenis validitas, yakni validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis merupakan jenis validitas yang dianalisa secara pemahaman logis. Apakah tes tersebut valid berdasarkan teori-teori dari para ahli. Sedangkan validitas empiris merupakan jenis validitas yang dianalisa berdasarkan data-data empiris. Data empiris merupakan data pengalaman yang berupa skor nilai yang nantinya akan dikorelasikan. Selanjutnya, yang kedua adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas atau keajengan mengacu kepada konsistensi dari hasil tes. Meskipun tes tersebut diberikan beberapa kali kepada siswa yang sama, hasilnya akan tetap atau konsisten. Konsisten tidak harus sama, namun secara keseluruhan, apabila hasil tes turun, maka hasil semua peserta tes akan turun juga. Begitu juga sebaliknya. Kondisi konsisten ini diibaratkan orang yang berbicara konsisten, maka pembicaraan tidak akan berubah-ubah sehingga bisa dipercaya. Begitu pula dengan konsisten dalam hal tes ini. Tes yang reliable atau tetap atau konsisten, maka tes tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur. Selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas mengacu kepada ketetapan atau konsistensi pada sistem penyekoran. Objektivitas menunjukkan tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi penyekoran atau hasil. Jadi, hasil tes benar-benar menunjukkan kemampuan peserta tes dengan apa adanya. Selanjutnya yaitu praktikabilitas. Praktikabilitas mengacu kepada kepraktisan dan kemudahan dalam pengadministrasian. Praktikabilitas menunjukkan bahwa tes mudah dilaksanakan, mudah diperiksa, dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. Jadi, tes sifatnya sederhana dan lengkap. Selanjutnya itu ekonomis. Ekonomis menunjukkan bahwa tes tidak memerlukan biaya yang mahal, waktu yang lama, dan tenaga yang banyak. Yang penting tes dapat diselenggarakan dengan baik. Selanjutnya itu tes standar dan tes buatan guru. Tes standar adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan yang sama. Dari sebagian besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Tes prestasi standar adalah suatu tes yang memenuhi suatu persyaratan validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan lainnya. Tes standar umumnya dibuat oleh suatu tim atau guru ahli psikologi, ahli bidang studi yang belum diteskan. Diuji dahulu validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan daya bedanya. Tes buatan guru, yaitu tes yang disusun oleh seorang pendidik yang belum memiliki keahlian profesional dalam penyusunan tes, atau mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak sempat menyusun tes secara baik, menguji cobakan, melakukan analisis sebagai validitas dan reliabilitas belum dapat dipertanggungjawabkan. Tes buatan guru sering digunakan untuk menyebut tes buatan guru. Artinya, disusun oleh seorang guru tanpa bantuan tim ahli. Yang selanjutnya adalah perbandingan tes standar dan tes buatan guru. Tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes. Untuk setiap keterampilan atau topik, disusun dengan kelengkapan staf profesor, pembahas, dan editor butir tes. Menggunakan butir tes yang sudah diuji cobakan atau tryout,
dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes, mempunyai reliabilitas yang tinggi, dan dimungkinkan menggunakan norma untuk seluruh negara. Sedangkan tes buatan guru didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain. Atau tenaga ahli jarang menggunakan butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi mempunyai reliabilitas sedang atau rendah, dan norma kelompok terbatas kelas tertentu. Selanjutnya, kegunaan tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama, mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. Yang kedua, menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan. Yang keempat, memilih siswa untuk program-program khusus. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan di atas, kesimpulannya adalah tes merupakan alat prosedur untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar. Jenis tes terdapat dua jenis, yang pertama tes standar dan yang kedua tes buatan guru. Tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Sedangkan tes buatan guru didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Hakikat evaluasi. Kumano pada tahun 2001 mengartikan evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu, menurut Calongesi tahun 1995 menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Prinsip evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Evaluasi harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi tidak hanya ditujukan pada salah satu aspek saja, misalnya aspek personalnya. Jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan, dan kepala sekolahnya. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang. Sebagai contoh, dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar, harus bekerja sama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan dengan pihak murid. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan dapat mencapai keobjektifan dalam mengevaluasi. Yang ketiga, continue. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Hal ini penting dimaksudkan untuk selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Aktivitas yang berhasil diusahakan terjadi
peningkatan, sedangkan aktivitas yang gagal dicari jalan lain untuk mencapai keberhasilan. Yang keempat yaitu objektif. Mengadakan evaluasi harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Katakanlah yang hijau yaitu hijau dan yang merah yaitu merah. Jangan sampai mengatakan yang hijau itu kuning dan yang kuning itu hijau. Contoh, apabila seorang guru itu sukses dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu sukses. Dan sebaliknya, apabila jika guru itu kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu kurang berhasil. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi, perlu adanya data dan fakta. Dari data dan fakta, inilah dapat mengolah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Makin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan, maka makin objektiflah evaluasi yang dilakukan. Selanjutnya nomor 5, berdasarkan kriteria yang valid. Selain perlu adanya data dan fakta, juga perlu adanya kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Kekonsistenan kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakikat substansi supervisi pendidikan. Yang nomor 6 yaitu fungsional. Evaluasi memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah dapat hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi. Sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya. Selanjutnya, diagnostik. Setiap hasil evaluasi harus didokumentasikan. Bahan-bahan dokumentasi hasil evaluasi inilah yang dapat dijadikan dasar atau penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Ratna pada tahun 2014 halaman 46. Penilaian hasil belajar perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hendaknya dirancang sedemikian rupa, sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi yang akan dinilai, alat penilaian, dan interpretasi hasil penelitian. Yang kedua, penilaian harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk menentukan hasil yang objektif, penilaian harus menggunakan berbagai alat instrumen atau baik yang terbentuk tes maupun non-tes. Yang keempat, pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Yang kelima, alat penilaian harus mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas peserta didik, seperti tes tertulis esai, tes kinerja, hasil karya peserta didik, proyek, dan portofolio. Yang keenam, objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Yang ketujuh, penilaian harus mengacu kepada prinsip diferensiasi, yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan apa yang diketahui, apa yang dipahami, dan apa yang dapat dilakukan. Yang kedelapan, penilaian tidak bersifat diskriminatif. Artinya, guru harus bersikap adil dan jujur kepada semua peserta didik, serta bertanggung jawab kepada semua pihak. Yang kesembilan, penilaian harus diikuti dengan tindak lanjut. Yang ke-10, penilaian harus berorientasi kepada kecakapan hidup dan bersifat mendidik. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik harus berdasarkan beberapa prinsip yang sudah diutarakan oleh beberapa para ahli.
Kenapa demikian? Karena hasil sebuah evaluasi harus didasari dengan prinsip-prinsip atau pedoman yang ada agar evaluasi memperoleh hasil yang baik. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Materi yang ketiga. Saya screen lagi. Selanjutnya yaitu subjek evaluasi dan objek evaluasi. Definisi subjek evaluasi. Menurut Arikunto dan Suharsimi pada tahun 2018 halaman 27, subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Next. Contoh subjek evaluasi. Yang pertama, untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian, maka sebagai subjek evaluasi adalah guru. Yang kedua, untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah sikap, maka sebagai subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Yang ketiga, untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandardisasikan, maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Di samping alatnya yang harus bersifat rahasia, maka subjek evaluasi haruslah seorang yang betul-betul ahli karena jawaban dan tingkah laku orang yang dites harus diinterpretasikan dengan cara tertentu. Selanjutnya, definisi objek evaluasi. Arikunto dan Suharsimi pada tahun 2018 halaman 28. Objek atau sasaran evaluasi adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian untuk dievaluasi. Apapun yang ditentukan oleh evaluator atau penilai untuk dievaluasi, itulah yang disebut dengan objek evaluasi. Dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran maka objeknya bisa bermacam-macam, mulai dari sistem, anak didik, pendidik, hingga institusi sekolah itu sendiri. Sebagai objek evaluasi pembelajaran, anak didik adalah bahan mentah atau input yang akan diolah dan dikembangkan menjadi manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berkepribadian yang baik. Selanjutnya, aspek evaluasi peserta didik. Nah, aspek kepribadian. Kepribadian adalah suatu yang terdapat dalam diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Yang B, aspek kemampuan. Aspek kemampuan berarti lebih kepada aspek kognitif anak didik yang harus dievaluasi dengan proporsional dan objektif. Yang C, aspek sikap. Sikap pada dasarnya adalah bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar dan bisa diamati dan dinilai oleh orang lain. Selanjutnya kesimpulan. Pada penjelasan di atas, bisa disimpulkan secara garis besar bahwa subjek disimpulkan orang yang melakukan evaluasi, sedangkan objek adalah sesuatu yang dievaluasi. Dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran, guru adalah sebagai subjek evaluasi, sedangkan murid adalah objeknya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu alat evaluasi. Pengertian alat evaluasi. Arikunto pada tahun 2018, halaman 39. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat
biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan demikian, alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Jenis-jenis alat evaluasi. Ada teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes. Teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang tergolong teknik non-tes adalah yang pertama, skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Biasanya angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Kita dapat menilai hampir segala sesuatu dengan skala. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Yang ketiga, daftar cocok. Daftar cocok adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. Yang keempat yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Yang kelima, pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya yaitu yang keenam, riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Selanjutnya yaitu teknik tes. Malawi pada tahun 2022 pada halaman 64, tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, tes formatif. Evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Tes ini diberikan pada akhir program atau biasa disebut dengan post-tes. Yang ketiga, tes sumatif. Tes ini dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes ini disamakan dengan ulangan harian atau ulangan umum akhir semester. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Dalam menggunakan alat tersebut atau evaluator menggunakan cara atau teknik, maka dikenal dengan teknik evaluasi. Ada dua teknik evaluasi yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes yang terdiri dari 1 skala, 2 kuesioner, 3 daftar cocok, 4 wawancara, 5 pengamatan, 6 riwayat hidup, dan teknik tes. Dan teknik tes terdiri dari yang pertama tes diagnostik, yang kedua tes formatif, yang ketiga tes sumatif. Baik, saya akan mengecek materi selanjutnya.
Baik, ini adalah materi yang terakhir, yaitu cara menskor dan menilai. Penskoran dan penilaian. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Penskoran adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Sedangkan penilaian adalah proses menentukan nilai suatu objek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu, seperti baik, sedang, jelek. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka seperti angka dengan rentangan 0 sampai 10, 0 sampai 100 atau 0 sampai 4 dan ada pula yang menggunakan huruf A, B, C, D, dan E. Cara menskor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal tes yang dipergunakan, apakah tes objektif atau tes esai. Untuk soal-soal objektif, biasanya setiap jawaban benar diberi skor 1 dan setiap jawaban yang salah diberi skor 0. Total skor diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari semua soal. Untuk soal-soal esai dalam penskoran biasanya digunakan cara bobot atau weighting. Kepada setiap soal menutur tingkat kesukarannya atau banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik. Misalnya untuk soal nomor 1 diberi skor maksimum 4, untuk soal nomor 3 diberi skor maksimum 6, untuk soal nomor 5 skor maksimum 10, dan seterusnya. Hasil penilaian kurang objektif jika tes yang berbentuk soal-soal esai tersebut dinilai oleh lebih dari satu orang. Seringkali terjadi perbedaan-perbedaan di antara penilaian, bahkan juga hasil penilaian seseorang penilaian seringkali berbeda terhadap jawaban-jawaban yang sama dari soal tertentu. Kesalahan seperti ini tidak akan selalu terjadi jika dalam pelaksanaannya diadakan pemisahan antara proses penskoran dan penilaian. Penskoran soal-soal objektif sering dipergunakan rumus correction for question atau dapat juga disebut sistem Denda. Di samping pendapat yang menganggapnya perlu digunakannya correction for guessing dalam penskoran, ada pula pendapat yang menganggap bahwa penggunaan correction for guessing tidak ada gunanya dan bahkan tidak mengenai sasarannya. Adapun alasan dari pendapat tersebut terakhir dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam praktik sulit diketahui mana jawaban yang benar atau salah yang diperoleh sebagai hasil terkaan saja dan mana yang bukan hasil terkaan. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan kepada keadaan kita harus menarik perhatian kesimpulan tanpa memiliki data informasi yang lengkap. Sehingga kemampuan menggunakan pengetahuan yang tidak lengkap menjadi suatu tujuan mata ajaran tertentu. Misalnya sulit bagi kita untuk membedakan secara halus antara nilai 5, 5, 5, dan sebagainya. Persoalan ini akan lebih dipersulit lagi dengan adanya kebiasaan yang salah dari para penilai atau pengajar yang hanya memakai rentangan angka 5 sampai 8. Ada yang memakai 5 sampai 7 dan semacamnya sehingga kualitas yang sama tidak dilukiskan dengan nilai yang sama, atau dengan kata lain untuk kualitas kemampuan atau penguasaan yang sama terlukiskan dalam angka berbeda-beda. Selanjutnya, criterion reference test dan norm reference test. Criterion Reference Test atau CRT adalah tes yang dirancang untuk mengukur seperangkat tujuan yang eksplisit. Dengan kata lain, CRT adalah sekumpulan soal atau item yang secara langsung mengukur tingkah laku yang dinyatakan seperangkat tujuan behavioral atau performance objectives. Penyusunan norm reference test atau NRT berbeda dengan CRT. Soal-soal pada NRT tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang dari behavioral objektivitas.
Dengan kata lain, soal-soal pada NRT tidak terutama didasarkan atas pengajaran yang diterima siswa atau tes keterampilan atau tingkah laku yang diidentifikasi sebagai sesuatu yang dianggap relevan bagi belajar siswa. Selanjutnya perbedaan CRT dan NRT. Yang pertama, cara tiap jenis tes ini itu dikembangkan. Yang kedua, standar digunakan untuk menimbang atau menginterpretasikan hasil tes. Dan yang ketiga, tujuan untuk apa tes itu disusun dan diadministrasikan. Jika dalam menginterpretasikan hasil tes seorang siswa dibandingkan dengan hasil-hasil siswa yang lain, atau dengan kata lain dibandingkan dengan prestasi kelompoknya, dikatakan NR dikatakan NRT. Dan jika hasil tes itu tidak dibandingkan dengan hasil siswa-siswa yang lain, tetapi dibandingkan dengan suatu kriteria tertentu, misalnya hasil seorang siswa dibandingkan dengan tujuan instruksional yang seharusnya dicapai, maka disebut si criterion reference interpretation. Jadi kedua jenis interpretasi itu dapat dilakukan terhadap atau satu tes yang sama. Akan tetapi kedua jenis interpretasi tes itu akan lebih berarti jika tes itu khusus dirancang sesuai dengan jenis interpretasi yang akan dibuat. Dengan demikian, suatu tes dapat disusun atau dirancang untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat norm reference dan tes lain sengaja dirancang untuk tujuan criterion reference. Selanjutnya, kesimpulan. Pensekoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Pensekoran adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi, sedangkan penilaian adalah proses menentukan nilai angka-angka. Hasil pensekoran itu kemudian diubah menjadi nilai melalui proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka seperti angka dengan rentangan 0 sampai 10, 0 sampai 100 atau 0 sampai 4 dan ada pula yang menggunakan huruf A, B, C dan E. Dalam pengumpulan suatu nilai tertentu dibutuhkan tes yang dirancang untuk mengukur suatu tujuan yang eksplisit. Tes tersebut dinamakan CRT dan NRT. CRT adalah tes yang dirancang untuk mengukur seperangkat tujuan yang eksplisit. Dengan kata lain, CRT adalah sekumpulan soal atau item yang secara langsung mengukur tingkah laku yang dinyatakan seperangkat tujuan behavioral atau format objektif. Jadi soal-soal CRT didasarkan atas behavioral objective test tertentu. Tiap soal pada CRT menuntut siswa untuk mendemonstrasikan penampilan yang dinyatakan di dalam tujuan, sedangkan penyusunan NRT berbeda dengan CRT. Soal-soal pada NRT tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang dari cekasak dari behavioral objektif. Dengan kata lain, soal-soal pada NRT tidak terutama didasarkan atas pengajaran yang diterima siswa atau atas keterampilan atau tingkah laku yang diidentifikasi sebagai sesuatu yang dianggap relevan bagi belajar siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan terima kasih kepada Bu Azhari Ikwati dan teman-teman R7D yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan makalah, PowerPoint, dan presentasi ini. Semoga tugas ini bisa bermanfaat buat saya, buat kalian, dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.